Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo kemarin menandai dimulainya program vaksinasi nasional. Hari ini sejumlah daerah mulai melakukan penyuntikan yang juga diikuti para kepala daerah. Namun, vaksinasi tak lantas menjadikan masyarakat langsung kebal terhadap COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mewanti-wanti kekebalan kelompok belum akan terjadi tahun ini meskipun vaksinasi telah diberikan. Disiplin menjalankan protokol kesehatan tetap menjadi kunci menghentikan penyebaran virus ini. Peringatan WHO tersebut sejalan dengan fakta bahwa penyebaran COVID-19 masih belum terhentikan. Di dalam negeri, lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali pecah rekor. Hari ini penambahan kasus baru COVID-19 tembus 11.557 kasus. Bagaimana langkah pemerintah pusat dan daerah menyukseskan vaksinasi dan apa yang perlu dilakukan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pasca vaksinasi? Prime Talk akan mengulasnya sesaat lagi. Adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendor. Vaksin ini harus diimbangi dengan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Kita mungkin sudah jenuh, tapi kita harus ingat bahwa kita ini sedang menghadapi musuh yang tidak kenal jenuh, yang tidak kenal lelah. Dan kita juga harus ingat, ada tenaga kesehatan yang sudah sangat lelah, yang juga ada di ambang batas kapasitas. Setiap hari mereka meresikokan kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya untuk menyelamatkan kita. Karena ini belum selesai semua, maka selalu saya anjurkan untuk tetap 3M. Antara lain masker ini, menjaga jarak, masker mencuci tangan, dan ini harus menjadi protokol tetap. Dimulainya pelaksanaan vaksinasi nasional tak lantas meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya jumlah kasus COVID-19 secara nasional terus meningkat sejak awal tahun baru. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus aktif terus meningkat hingga 10.000 kasus per hari dalam satu pekan. Sementara itu, total kasus kumulatif hingga 14 Januari 2021 hampir mencapai 900.000 kasus. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, pekan ini menjadi pekan yang berat bagi Indonesia dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Menurut Wiku, jika keterisian tempat tidur di rumah sakit terus meningkat, maka akan semakin banyak pasien yang tidak tertampung. Terjadi kenaikan kasus 20,6% dibandingkan minggu sebelumnya. Ini adalah angka yang cukup besar. Sebagai pembanding, pada minggu sebelumnya juga terjadi kenaikan kasus, namun hanya sekitar 7,9%. Hal ini tentunya dikontribusikan dari penambahan kasus harian yang angkanya sangat besar beberapa hari terakhir, yaitu mencapai 9.000 bahkan 10.000 seperti hari ini. Kenaikan kasus ini dikontribusikan oleh 5 daerah dengan kenaikan tertinggi, yaitu DKI Jakarta di urutan pertama, disusul Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo setelah menjalani proses vaksinasi di istana mengingatkan pelaksanaan vaksinasi harus sejalan dengan penegakan protokol kesehatan. Dan ingat, walaupun sudah divaksin, nantinya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, yang paling penting itu. Pemerintah pusat terus berupaya untuk melaksanakan tahapan vaksinasi sesuai jadwal agar tercipta kekebalan komunitas. Tanpa adanya kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan, vaksinasi massal akan sia-sia.
Pemirsa, vaksinasi diberikan kepada para kepala daerah untuk menandai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di 34 provinsi. Bagaimana tahapan pelaksanaannya di masing-masing provinsi dan bagaimana para kepala daerah menjamin para penerima notifikasi vaksin akan turut dalam program ini. Telah bergabung bersama saya, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Dan nanti juga akan bergabung pada paruh kedua yaitu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Saya akan sapa dulu ada Ibu Nadia, Bang Riza dan juga Kang UU. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, saya akan tanya dulu ke Kang UU yang hari ini sudah divaksin. Bagaimana tadi rasanya Kang setelah divaksin? Ya, setelah divaksin sampai hari ini alhamdulillah tidak ada rasa yang berubah dan berbeda, tetap seperti biasa. Tetapi saya tadi pagi-pagi di saat mau divaksin harus dites dulu tes darah saya naik. Karena mungkin terlalu sehingga darah saya naik, tetapi sudah diistirahatkan selama 15 menit. Alhamdulillah kita normal kembali, akhirnya saya divaksin. Yang divaksin di Jawa Barat ini, ya beda. Ada efek samping yang dirasakan Kang UU setelah divaksin? Tidak ada, biasa-biasa aja. Padahal Pak Gubernur sudah mewanti-wanti, Pak katanya nanti ada ngantuk kalau sudah divaksin. Alhamdulillah ternyata nggak ngantuk ya Kang? Bahkan tadi setelah divaksin tadi kan jangan dulu keluar rumah sakit. Di Hasan Sadikin selama 30 menit. Takut ada reaksi apa-apa. Tapi alhamdulillah tidak ada reaksi apa-apa sehingga saya sesuai jadwal setelah 30 menit vaksin saya bisa keluar. Baik, selain Kang UU, kemudian para nakes, hari ini kita juga melihat ada public figure yang divaksin. Apa sebetulnya tujuan mengikut sertakan public figure ini Kang UU? Jadi yang pertama, saya untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, tidak memiliki efek yang negatif. Yang kedua juga ada para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat ini adalah halal sesuai dengan fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama. Jadi saya berharap dengan divaksinnya para tokoh, ketua-ketua ormas Islam dan juga tokoh-tokoh agama, masyarakat sudah tidak meragukan lagi. Tetapi saya meminta kepada kelompok-kelompok yang selalu meng-share, membagi-bagikan tentang negatifnya vaksin, saya harap berhenti. Karena memang dengan hal semacam itu ada saja masyarakat yang terpengaruh dengan berita-berita yang ada di medsos. Baik, oke. Berbicara soal public figure, saya ingin ke Bu Nadia. Bu Nadia, hari ini kita heboh mendengar pemberitaan soal seorang public figure yang setelah divaksin terlihat menghadiri sebuah pesta dan tidak mengenakan masker. Sebetulnya Bu Nadia, apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasca vaksinasi? Ya, sebenarnya kita sudah mengetahui ya bahwa pasca vaksinasi protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan. Karena pertama kita ini masih dalam situasi pandemi. Yang kedua adalah tentunya untuk vaksin itu bisa menimbulkan antibodi atau kekebalan di dalam tubuh kita itu membutuhkan waktu. Sehingga kita harus memberi kesempatan kepada tubuh kita untuk mampu memproduksi kekebalan yang optimal, sehingga tentu prokes itu harus tetap dijalankan. Oke, bisa dijelaskan lagi Bu Nadia supaya masyarakat lebih paham apakah setelah vaksin kita lantas menjadi imun terhadap virus COVID-19? Ya. Jadi kita perlu mengetahui ya, saat ini memang kita kan dalam keadaan masih dalam pandemi. Nah, kita harus melihat bahwa vaksin itu adalah suatu cara untuk mencegah, tetapi dia tidak bisa tentunya menyebabkan kita kebal terhadap virus ya. Jadi kalau terkait vaksin itu mencegah kalau kita tertular virus COVID-19, kita bisa tidak menjadi sakit, atau kalaupun sakit, kita itu tidak sampai dengan sakit dengan gejala berat atau berakhir kematian ataupun dekacatan. Jadi fungsi vaksin adalah di sana. Oke. Bukan apa, Bu Nadia? Ya, bukan mencegah tertular. Jadi kalau untuk mencegah kita tertular itu adalah 3M.
vaksin itu adalah mencegah kalau kita sudah tertular tidak menjadi sakit. Oke, berbicara soal 3M, ada yang bilang nih Bu sekarang 3M saja tidak cukup, harus ditambah 1M lagi, yaitu menahan diri. Menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak mendesak, menahan diri untuk tidak nongkrong, tidak berkumpul, tidak berpesta, tidak posting-posting di media sosial kalau lagi kumpul-kumpul. Nah, bagaimana Anda melihat sekarang kan masyarakat tampaknya masih sulit untuk melakukan itu. Imbauan saja tidak cukup, Bu Nadia. Lalu apalagi yang bisa dilakukan pemerintah supaya 3M ini betul-betul dilaksanakan plus 1M tadi, menahan diri? Ya, jadi pemerintah tentunya tidak henti-hentinya mengingatkan, menghimbau masyarakat untuk tetap tidak kendor melaksanakan 3M. Kita ini sebenarnya lagi dalam pelaksanaan yang sebagai PPKM ya, pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat ya. Jadi artinya masyarakat juga harus melihat bahwa setiap hari pemerintah mengumumkan jumlah penambahan kasus COVID dan jumlah kematian akibat COVID-19. Nah, angka-angka ini tentunya harus menjadi perenungan masyarakat. Kalau hari ini angka COVID sudah 11.500, berarti itu artinya masyarakat harus betul-betul tadi yang Mbak Zilvia sampaikan, bahwa menahan diri, karena artinya penularan di dalam masyarakat itu sangat tinggi. Oke. Berbicara angka yang tinggi ini, saya ingin ke DKI karena angkanya tinggi hari ini, Bang Riza. Tapi sebelum kita bahas soal penambahan kasus harian, berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta baru akan melaksanakan vaksinasi besok. Selain alasan puasa Senin Kamis, apakah sebetulnya ada kendala dalam persiapan vaksinasi sehingga baru dilaksanakan besok? Halo? Silakan Bang Riza, bisa mendengar suara saya tadi? Ya, gimana? Baik, Bang Riza, Jakarta baru mulai melaksanakan vaksinasi besok. Selain alasan puasa Kamis, Senin Kamis, apakah ada kendala lain dalam persiapan vaksinasi sehingga baru dilaksanakan besok? Ya bukan, tadinya kan rencananya hari Kamis, tapi karena banyak tokoh yang memang puasa, Senin Kamis, jadi kami tunda menjadi hari Jumat. Besok jam 8. Insya Allah beberapa tokoh akan hadir, Pak Gubernur, saya sendiri hadir, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi, dari Polda, dari MUI, dari BP POM, dan jajaran daripada ormas-ormas yang ada, beberapa wali kota, perhimpunan gereja, dari Perdatin, dan lain-lain, dan tokoh-tokoh agama Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, semuanya, insya Allah ada tokoh-tokoh yang hadir besok. Mudah-mudahan kita doakan pelaksanaan vaksin di Jakarta besok bisa berjalan dengan lancar, baik, sesuai dengan harapan kita, dan masyarakat bisa melihat langsung, menyaksikan, dan menjadi teladan bagi kita semua. Ada berapa orang yang akan divaksin besok? Kalau besok ini yang dari tokoh-tokoh sementara jumlahnya ada 21 yang divaksin mewakili warga Jakarta. Nanti selanjutnya kita akan mulai dengan tenaga kesehatan. Baik, ada 119.145 nakes di DKI yang akan divaksin. Nah, nanti pembagiannya akan seperti apa, Bang Riza? Berapa lama ini akan tuntas memvaksinasi seluruh tenaga kesehatan? Jadi memang kalau menurut data ya yang kami terima ini jumlah vaksin tahap 1 ada 39.200, itu tanggal 7 Januari. Kemudian tanggal 11 Januari kami terima 80.840 dan semua disimpan di cold room gudang vaksin Dinkes DKI Jakarta. Total sampai dengan tanggal 11 Januari sebanyak 120.040 vial. Vaksin 120.040 vial ini hanya untuk 60.000 nakes, dan jumlah tersebut masih kurang karena nakes dan penunjang di DKI Jakarta tercatat setidaknya sejumlah 130.000 orang. Baik, jadi untuk sekarang ini jumlahnya masih kurang, harus ada distribusi lagi ya yang dilakukan. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti soal teknis pelaksanaan vaksinasi dan juga penambahan kasus harian yang terjadi di sejumlah wilayah seperti di DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, usai jeda.
Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat ada UU Ruzanul Ulum, kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan juga juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Saya kembali ke Kang UU. Kang UU, dari 161.143 nakes yang ada di Jawa Barat, berapa yang divaksin hari ini dan sampai selesai nanti butuh waktu berapa lama? Ya, jadi kalau nakes bukan hari ini, tapi hari berikutnya kita memang nakes ini termasuk di dalamnya ada relawan, ini harus semua. Tetapi yang ada sekarang baru 1.500 lebih, nanti ada lagi ditambah sekitar 9.500. Jadi jumlah 11.000 sebagai tenaga vaksin ini. Insya Allah itu yang akan diutamakan. Kita mendapatkan vaksin ini 2 kali. Yang pertama 35.000, kemudian 59.000, ya sekitar 95.000 hari ini sudah ada di Jawa Barat. Dan sebentar lagi juga akan disampaikan kepada para bupati wali kota. Kalau para bupati wali kota sudah siap tempatnya dan yang lainnya, kita akan kirim ke daerahnya masing-masing. Oke, Kang UU, bagaimana Pemprov memastikan penerima notifikasi yaitu orang yang akan divaksin itu betul-betul patuh datang untuk divaksinasi? Bagaimana memastikannya? Ini kan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah di tingkat bawah, dengan Pak Kepala Desa, kemudian dengan RT RW dan yang lainnya. Ini datanya sudah jelas. Jawa Barat ini dari 50 juta penduduk, diusahakan kita 80% divaksin. Ini sekitar 33,5 juta. Kali 2, karena satu orang 2 kali divaksin, berarti kita butuh 66 atau 67 juta vaksin. Nah, ini semua sudah terpetakan, kabupaten mana sekian, berapa, kabupaten kota mana jumlahnya sekian. Yang jelas dari usia 19 tahun sampai 59 tahun itu yang menjadi prioritas kita hari ini. Oke, kalau untuk di DKI, Bang Riza tadi Anda katakan vial yang sudah sampai ada 120.000 lebih. Nah, 120.000 lebih ini sebetulnya bisa selesai disuntikan kepada para nakes ini berapa hari yang dibutuhkan? Atau kapasitas DKI untuk vaksinasi dalam sehari itu berapa? Per hari kapasitas DKI bisa kurang lebih 20.000. Jadi kalau 120.000 ya kurang lebih 1 minggu selesai. Kami dilaksanakan di beberapa rumah sakit dan di semua puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Jadi insya Allah tenaga kesehatan sudah siap, dukungan juga sarana prasarana, fasilitas, semuanya sudah siap. Dan daftar nama-nama yang mau divaksin juga sudah disiapkan karena memang kita mengutamakan tenaga kesehatan yang akan divaksin. Jadi insya Allah mulai besok sudah didistribusikan dan sudah mulai dilaksanakan. Hanya butuh waktu 6 hari termasuk Sabtu Minggu juga jalan terus vaksinasi ini? Ya kurang lebih ya 1 minggu kurang lebih yang dilakukan karena rumah sakit dan puskesmas tingkat kecamatan, tingkat kelurahan menjadi tempat daripada pelaksanaan vaksin. Baik, Bang Riza, bagaimana menjamin vaksin ini betul-betul diberikan kepada mereka yang diprioritaskan? Jangan sampai ada penyelewengan, jangan sampai ada titip-titipan, nepotisme, bagaimana menjamin? Ya insya Allah ya, karena semua kan yang divaksin ada daftarnya. Jadi tidak mungkin orang dengan serta-merta hadir kemudian memaksa minta divaksin atau sebaliknya menolak untuk divaksin. Semuanya terdata dengan baik ya, dirinci sejak awal sudah dirapikan gitu pendataannya, petugasnya, tempatnya dan semuanya sarana pendukungnya. Apalagi ini diawali dengan dimulainya dengan tenaga kesehatan yang insya Allah memang berada di puskesmas di seluruh wilayah kota Jakarta. Jadi insya Allah tidak ada masalah terkait pendataan, tidak ada. Dan semua masyarakat menunggu sesuai dengan jadwalnya. Sejauh yang saya tahu hari ini tidak ada yang minta didahulukan atau sebaliknya minta belakangan. Semua mengikuti apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah.
Oke, sepertinya persiapannya ini sudah cukup matang, tapi PR di ujungnya masih ada lagi nih Bang Riza. Bagaimana memastikan mereka yang sudah divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan? Jangan sampai setelah divaksin merasa sudah imun, kemudian akhirnya kendor penerapan protokol kesehatannya. Ya betul, insya Allah. Jadi memang kalau warga sih insya Allah tidak ada masalah ya. Kalau ini kan 2 kali divaksin ya, dengan jeda 14 hari. Nah, kalau bagi saya, Pak Gubernur, mungkin beberapa pejabat atau tokoh yang kebetulan sudah pernah terinfeksi, kan menurut ketentuan kesehatan memang tidak dibolehkan untuk sementara. Jadi kami besok, Pak Gubernur, saya jajaran akan hadir ya, menyaksikan pelaksanaan vaksin di DKI Jakarta dan juga menyampaikan kepada publik, mengajak publik untuk bersiap, bersedia, dan mendukung kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau kita lihat kasus di DKI, Bang Riza, hari ini bertambah 3.000 lagi seperti kemarin. Penularan COVID di DKI ini kan sudah bisa dibilang sangat mengerikan. Apakah 4 hari penerapan PPKM sudah mulai terlihat adanya pengurangan aktivitas warga? Ya Alhamdulillah ya, jadi sejak tanggal 11 hari Senin ya, saya dan jajaran Pak Gubernur juga mengecek, memantau pengawasan, bahkan jajaran daripada Satpol PP didukung dengan berbagai aparat Polri dan TNI melakukan pemantauan, pengawasan, dan penindakan. Sejauh yang kita pantau hari ini, masyarakat meningkat kepatuhannya, pelaku-pelaku usaha juga baik, sangat mendukung kebijakan kami, yaitu 25% untuk perkantoran, kemudian jam kantor dibatasi sampai jam 19, juga restoran, mal, dan tempat usaha lainnya. Kami meninjau langsung. Jadi kerjasama yang baik ini dari masyarakat menjadi penting, terutama juga dari pelaku-pelaku usaha yang bisa mengerti dan mendukung para pimpinan perusahaan agar memastikan pegawai, karyawan, buruh, pekerjanya bisa bekerja di rumah dan bekerja secara online. Juga pelaku usaha bisa menggunakan online atau digital untuk melakukan transaksi perdagangan dan lain sebagainya. Juga rumah-rumah ibadah juga semuanya melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesadaran yang baik dari masyarakat kita bisa mengurangi potensi penyebaran COVID di DKI Jakarta. Oke, Anda katakan pengurangan aktivitas warga sudah mulai terlihat di hari keempat pelaksanaan PPKM, tapi kasusnya kian meningkat. Ini efek dari hari libur sudah mulai terjadi, Kang Riza? Ya, memang ya ada peningkatan sekarang ini masih dampak daripada hari libur akhir tahun ya. Untuk itu kami minta masyarakat tetap berada di rumah, tempat yang terbaik adalah di rumah, untuk tidak keluar rumah. Jadi itulah yang kami minta kepada masyarakat. Siapapun nanti yang divaksin, apakah itu artis, influencer, agar menjadi teladan ya para pimpinan tokoh ya, supaya menjadi baik bagi kita semua. Jadi sekali lagi juga protokol kesehatan adalah yang paling penting sekarang. Sering kami sampaikan betapapun cepatnya, hebatnya kami menyiapkan berbagai sarana rumah sakit, laboratorium, tempat tidur, ruang ICU, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi semuanya memiliki keterbatasan ya. Betul. Ya, kita bisa kalah cepat dengan penyebaran COVID. Jadi kuncinya bukan kami mempercepat penyediaan sarana prasarana, tapi kuncinya kita mempercepat mengerem daripada rem darurat ini dengan cara masyarakat patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Itulah kunci yang terbaik, patuh, taat pada protokol kesehatan. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Dan saya masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan 2 narasumber lain. Ada Ibu Nadia dan juga Kang Uu. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali. Pemirsa, hari ini menjadi hari pertama program vaksinasi dilakukan di sejumlah daerah seperti di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lalu bagaimana jalannya vaksinasi perdana? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Noval Nurosa dari Semarang, Jawa Tengah, kemudian Reno Reksa dari Surabaya, Jawa Timur. Saya akan ke rekan Noval terlebih dahulu. Noval, bagaimanakah jalannya pelaksanaan vaksinasi di hari pertama ini untuk di Jawa Tengah dan juga di Daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, selamat malam Sylvia dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini 14 Januari 2021 menjadi hari pertama pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dapat kami sampaikan untuk di Jawa Tengah sendiri pada tahap awal ini atau tahap pertama ini ada 3 daerah yang sudah
mendapatkan lampu hijau dan sudah melaksanakan vaksinasi pada hari ini. Di antaranya adalah Kota Surakarta, kemudian ada Kabupaten Semarang dan juga Kota Semarang. Kemudian secara keseluruhan, Zilvia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk jumlah dosis vaksin yang didistribusikan ke Provinsi Jawa Tengah ini ada 62.560 dosis vaksin Sinovac. Dan untuk didistribusikan lagi ke setiap daerah, ke 3 daerah tadi, Kabupaten Semarang ini mendapatkan 8.000 dosis vaksin. Kemudian untuk Kota Surakarta mendapatkan 10.620 dosis vaksin. Serta untuk Kota Semarang ini mendapatkan 38.240 dosis vaksin. Dan untuk hari ini sendiri dari pantauan kami di Provinsi Jawa Tengah atau tepatnya di Kota Semarang, untuk vaksinasi salah satunya dilakukan atau dipusatkan di RSUD Tugurejo Kota Semarang, di mana di RSUD Tugurejo ini juga menjadi vaksin pertama yang tepatnya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan selepas mendapatkan vaksin tadi, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa masyarakat ini tidak perlu takut ataupun ragu untuk menerima vaksin di selanjutnya, terutama untuk kemudian nakes atau tenaga kesehatan dan juga kelompok-kelompok lainnya tidak perlu takut ataupun ragu dalam mendapatkan vaksin, karena selain sudah teruji kehalalannya, vaksin ini juga yang dirasakan oleh Gubernur Ganjar Pranowo tadi serta Forkompimda lainnya adalah tidak ada rasa apa-apa seperti itu, dan vaksin ini juga sudah terjamin kehalalannya dan juga efek atau dampak baiknya seperti itu. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Gubernur Ganjar Pranowo di RSUD Tugurejo Kota Semarang selepas mendapatkan vaksin tadi. Karena kita di Rumah Sakit Tugu ini 15, kemudian 15 batch yang pertama udah jalan. Bentar lagi nanti akan diikuti yang keduanya, 15 yang kedua dan 15 yang ketiga, langsung tenaga nakes. Dan itu juga serentak kita lakukan di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang, dan di Kota Solo. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan untuk memastikan bahwa ayo divaksin, biar semuanya lancar, biar semuanya bisa ada terjadi immunity, harapannya sampai dengan 70% penduduk Indonesia. Ya, Zilvia, sedikit informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada yang sedikit berbeda karena di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahap pertama ini vaksin diterima pertama kali oleh Wakil Gubernur Pakualam ke-10, sementara untuk Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tahap pertama ini tidak terdaftar sebagai penerima vaksin karena usianya memang yang sudah berada di atas 59 tahun. Dan untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sendiri akan menerima vaksin pada tahap selanjutnya atau pada tahap lansia. Zilvia. Baik, Naufal, di tengah pelaksanaan vaksinasi, bagaimana perkembangan COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah, dan juga di Jogja? Ya, di tengah proses vaksinasi yang terus berjalan di Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta serta daerah-daerah lainnya, memang sampai saat ini Jawa Tengah masih mencatatkan adanya peningkatan jumlah terkonfirmasi. Kami mencatat dari data tanggap COVID-19 Provinsi Jawa Tengah, pada hari ini sudah ada 11.995 kasus terkonfirmasi, dengan Kota Semarang masih menjadi yang tertinggi dengan 12.015 kasus terkonfirmasi. Untuk itu, sejumlah langkah terus dilakukan seperti penambahan fasilitas bagi para pasien COVID-19, diantaranya yang sudah dilakukan oleh Pemkot Semarang dengan menambah tempat isolasi pasien yang berlokasi di Asrama Haji Islamic Center. Dan di sini ada 150 bed yang sudah disediakan oleh Pemkot Semarang serta 3 kelompok atau 3 shift tim medis yang bertugas. Begitu juga dengan di Yogyakarta, saat ini data yang kami himpun di Yogyakarta ini kasus terkonfirmasinya sudah mencapai 15.801, di mana Kabupaten Sleman menjadi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencatatkan kasus terbanyak dalam perawatan pasien COVID-19 dengan jumlah pasien 1.623 orang. Dan ini juga mempengaruhi Zilvia dan juga pemirsa terkait dengan jumlah bed untuk pasien non-kritikal, di mana di Kabupaten Sleman sendiri jumlah bed untuk pasien non-kritikal ini sebenarnya ada 257 bed. Namun dengan penambahan ini, kini di Yogyakarta atau di Kabupaten Sleman ini hanya tersisa sekitar 16 bed atau sudah terisi 85%. Dan untuk kategori pasien kritikal ini bahkan sudah
hampir terisi penuh. Dari 22 bed sudah terisi 21 bed atau hanya tersisa 1 bed saja. Demikian Zilvia, kembali ke Anda di studio. Oke, dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur. Ada rekan Reno Reksa di sana. Reno, Surabaya Raya menjadi wilayah pertama untuk divaksin untuk tingkat kabupaten kota di Jawa Timur. Apa alasannya? Iya, wilayah Surabaya Raya ditentukan menjadi kabupaten kota pertama di Jawa Timur untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana karena ini berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sisi lain, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, baru 3 wilayah tersebut yang baru mendapatkan vaksin COVID-19 dan distribusikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk kota Surabaya mendapatkan kuota sebanyak 33.420 dan baru dikirim sebanyak 15.000 dosis. Kemudian untuk wilayah Sidoarjo ini mendapatkan kuota 8.717 dan baru dikirim 4.000 dosis. Dan Gresik mendapatkan kuota 5.800-an baru dikirim 3.000 dosis. Pengiriman vaksin secara bertahap ini untuk memperhatikan kuota cold storage masing-masing daerah. Kemudian untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten kota besok, ini Ketua Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur Dr. Joni Wahyu Hadi mengingatkan ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk jaringan internet di meja 2 atau pada saat proses screening ini harus stabil kondisinya. Dan yang berikutnya untuk masih di meja 2, masih dalam proses screening itu, jangan sampai nanti calon penerima vaksin kemudian ini banyak didapati dari pengalaman hari ini, banyak didapati calon penerima vaksin tensinya tinggi. Ini bisa jadi efek dari grogi dari masing-masing calon penerima vaksin. Jadi ketika didapati calon penerima vaksin yang tensinya di atas 140, jangan langsung dijudge bahwa itu adalah hipertensi. Namun berikanlah space 10-15 menit untuk stay calm, untuk beristirahat sebentar, baru kemudian ditensi ulang. Jadi itulah beberapa hal yang disoroti oleh Satgas COVID-19 Jawa Timur dan dititipkan pesan kepada 3 wilayah yaitu Surabaya Raya yang besok akan menjalani proses vaksinasi COVID-19. Zilvia. Reno, lalu di tengah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Jawa Timur, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 terbaru di sana? Ya, Zilvia, kalau kita amati data tertanggal 13 Januari 2021 kemarin, angka kasus kumulatif COVID-19 di Jawa Timur menyentuh 95.064. Ini termasuk kasus sembuh, active case, dan kasus yang meninggal dunia. Namun kalau kita korelasikan dengan vaksinasi, bagaimana korelasi antara vaksinasi dengan laju pertumbuhan kasus COVID-19, ini tentu ada hubungannya. Tapi setidaknya ada 2 fakta terlebih dahulu, Zilvia, yang akan saya bagikan, dan ini berdasarkan statement dari Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur Dr. Joni Wahyu Hadi. Yang pertama adalah WHO mengatakan acuan vaksin bagus ini berada di atas 50% efikasinya dan vaksin Sinovac ini berada di angka 65,3%. Fakta pertama. Fakta yang kedua, vaksin Sinovac ini dikatakan tingkat imunogenisitas di angka 99%. Ini artinya kemampuan tubuh untuk merespon vaksin tersebut dengan membentuk antibodi ini ada di angka 99%. Ia pun juga mencontohkan kasus polio dan campak yang awalnya lajunya sangat tinggi namun bisa ditekan karena adanya vaksin. Kemudian untuk itulah COVID ini dianggap bisa melandai kasusnya jika yang pertama vaksinasi dilakukan secara benar, baik itu dosis maupun juga periode waktu antar dosis pertama dengan dosis kedua. Yang kedua, meskipun sudah ada vaksinasi, Dr. Joni mengatakan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena berkaca di pengalaman Vietnam dan Kamboja, mereka bisa menekan kasus COVID karena kepatuhan masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Sementara demikian, Zilvia, informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Reno Reksa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada rekan Noval Nurosa dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan para kepala daerah dan juga juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan usai jeda. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Saya kembali bergabung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, kemudian Jubir Vaksinasi Kementerian Kesehatan ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan sekarang sudah bergabung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selamat malam, Pak Deru. Selamat malam, Sylvia. Salam sehat.
Nah, salam sehat. Pak Deru tadi sudah selesai divaksinasi. Ada reaksi khusus atau efek tertentu yang Anda rasakan Pak Deru setelah divaksin? Ini jujur aja Zilvia, reaksi yang kita dapat itu adalah menjadi semakin pede untuk berbuat. Ya, semakin pede. Kalau reaksi medisnya nggak ada. Biasa aja, udah divaksin, langsung diobservasi 30 menit, nggak ada reaksi yang negatif, malah itu tadi kita menjadi semakin pede. Semakin pede ya, oke. Hari ini ada berapa orang yang sudah divaksin di Sumatera Selatan, Pak Deru? Jadi aplikasinya kebetulan belum bisa dibuka nih kan. Jumlahnya, kalau untuk yang hari ini kita masih mendata manual, Zilvia. Jadi, tapi untuk para pemimpin sebagian sudah, karena kita cuma ada di 2 daerah, Palembang dan Oki yang baru diperbolehkan hari ini. Kemudian untuk besok ada berapa orang rencananya yang akan divaksin? Apakah nakes sudah akan dimulai besok? Ya, sesegeranya, karena termasuk hari ini juga nih, nakes juga sudah kita mulai. Jadi sasaran kita untuk tahap pertama ini berkisar di 52.547 orang. Jadi yang akan kita prioritaskan untuk dapat vaksin ini dari vial yang udah dikirim 30.000, ditambah nanti tanggal 19 kita akan dikirim lagi sebanyak 28.000, lebih kurang 29.000 yang akan masuk ke Sumatera Selatan lagi. Jadi utamanya nakes lah yang akan kita mau prioritaskan. Berapa sebetulnya kemampuan vaksinasi Sumatera Selatan dalam sehari, Pak Deru? Jadi kalau setiap vaksinator itu mampu untuk memvaksin 20 orang, Zilvia, sementara jumlah vaksinator kita yang sudah dilatih itu berjumlah 2.550. Tentu sangat banyak, jadi lebih kurang 50.000 per hari kita berani dong untuk dapat memberikan vaksin. Kalau kita kalikan 20 kali 2.550 vaksinator yang sudah kita latih, tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Tergantung vaksinnya. Kapan tergantung vaksinnya. Oke, kembali ke Bu Nadia. Bu Nadia, sebetulnya vaksinasi ini ujungnya adalah kita berupaya bagaimana kita bisa menurunkan angka penularan. Kalau kita lihat sampai hari ini penambahannya luar biasa, bahkan termasuk sangat mengerikan, sehingga ini mengkhawatirkan bagi tingkat keterisian ruangan isolasi dan ruang ICU di rumah sakit. Terakhir Menkes bilang meminta setiap rumah sakit rujukan untuk menambah kapasitas ruang rawat inap dan juga tempat tidur bagi pasien COVID-19. Apakah permintaan ini sudah dipenuhi, Bu Nadia? Iya, jadi sejak terjadi peningkatan kasus ya dari minggu lalu, rumah sakit yang saat ini juga merawat pasien COVID-19 sudah meningkatkan jumlah kapasitas tempat tidurnya. Selain itu juga ada penambahan rumah sakit, baik itu rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta yang tadinya belum memiliki ruang perawatan untuk COVID-19, ini juga sudah mulai dibuka seperti itu. Tetapi tetap saja seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, kecepatan untuk penambahan tempat tidur dan ICU ini tidak akan sebanding dengan penambahan kasus. Oke, kasus meningkat, kematiannya juga meningkat. Apakah efek dari rumah sakit yang semakin penuh sehingga pelayanannya menjadi tidak optimal dan ini berujung pada tingginya kasus kematian akhir-akhir ini? Ya, banyak faktor terkait penambahan kasus kematian ya. Kami juga melihat bahwa banyak kasus yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan juga terlambat ya. Karena juga ada masyarakat yang masih tidak mau dilakukan pemeriksaan kalau mereka ini adalah kontak erat ataupun
diperkirakan merupakan suspek COVID. Jadi di samping memang layanan, artinya kalau kita berbicara mengenai kegawat daruratan, pasti yang gawat darurat itu pasti akan diutamakan untuk masuk ke ICU. Tetapi kalau memang kondisinya sudah telat, akan sangat sulit untuk mengembalikan pada kondisi yang lebih baik atau lebih stabil. Baik. Oke, Kang UU, terakhir untuk Anda, hari ini kasus di Jawa Barat bertambah 2.000 lagi. Apakah 4 hari penerapan PPKM di Jawa Barat sudah mulai terlihat pengurangan aktivitas masyarakat? Ya, kalau pengurangan sesuai dengan ketentuan di beberapa kabupaten itu ada. Memang di Jawa Barat hari ini per hari itu hampir 1.000 ya yang kena dampak dari libur panjang. Ya. Tapi kami juga sudah meminta untuk tambahnya tempat isolasi di berbagai rumah sakit yang ada di Jawa Barat, minta 30%. Seperti di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini tambah 200 bed ya, bagi persiapan bagi mereka. Selanjutnya, pemerintah selalu menguatkan dan menegaskan kembali kepada masyarakat apa yang selama ini kita sampaikan, tidak bosan-bosan, tidak malas dan juga tidak jerah, tentang PHBS, kemudian juga tentang 3M, dan sekarang juga tentang vaksin, karena vaksin adalah salah satu solusi di samping PHBS dan 3M untuk memutus mata rantai corona ini. Oke, Anda katakan vaksin merupakan solusi. Kalau tadi Pak Deru mengatakan setelah divaksin menjadi lebih pede. Tapi terakhir untuk Pak Deru, mohon singkat, bagaimana supaya kepercayaan diri setelah divaksin ini tidak berbuah menjadi penerapan protokol kesehatan yang berkurang? Masyarakat jadi tidak disiplin karena merasa, oh saya sudah divaksin, akhirnya kendor. Bagaimana mencegah itu terjadi, Pak Deru? Sejak dini saya sudah sampaikan bahwa protokol kesehatan harus tetap jalan, 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu harus tetap jalan sebelum vaksin ini selesai. Jadi kan kita tidak tahu yang kita hadapi itu orang sudah vaksin atau belum, maka masyarakat Sumatera Selatan sudah tahu, ini sudah kita sosialisasikan baik melalui cara konvensional maupun melalui medsos. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat. Masyarakat tidak boleh lupa setelah divaksinasi pun tetap harus menjalankan protokol kesehatan 3M. Terima kasih para narasumber saya. Ada Pak Herman Deru, Kang UU Ruzanul Ulum, dan juga Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Metro TV